Di antara kisah yang masyhur ya di mana-mana adalah kisah karnaval gajah. Kisah apa? Kisah karnaval gajah. Jadi Imam Malik ini punya santri banyak, majelisnya sangat hening, Masya Allah luar biasa, hebah, yang hadir para ulama-ulama. Nah pada suatu ketika beliau sedang ada majelis, tiba-tiba ada lewat di jalan itu, ya misalkan di situ ya, di Jalan Sendang misalkan, kalau itu di Madinah dulu ya, itu ada karnaval Maharajan ya, itu karnavalnya menampilkan gajah. Di Mekah itu kan bukan habitatnya gajah ya, ketika kalau mereka mendengar ada gajah, itu sangat antusias. Ada gajahnya, ada gajahnya. Itu nggak sadar, Imam Malik diam, santrinya yang belakang itu noleh, pada noleh. Akhirnya setelah noleh, akhirnya ada yang berdiri. Sampai tinggal satu santri. Tinggal satu santri tidak mau berdiri. Jadi santri beliau yang banyak itu pada lihat itu karnaval gajah, karena tertarik. Apa itu? Gajah. Akhirnya ada, Masya Allah. Tapi Imam Malik akhirnya diam, kemudian melihat kepada santrinya, ini akan berdiri apa enggak, ini tinggal satu ini. Ini majelisnya Imam Malik yang sangat hebat itu. Masya Allah. Baru karnaval ya. Kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Kalau ada karnaval keluar di depan itu, ternyata ada santri mau zuwat atau ustadz mau zuwat. Itu biasanya udah selesai ya, selesai majelis. Nggak mungkin di majelis ada karnaval. Nah itu pada zaman itu ada karnaval, semua keluar kecuali satu. Akhirnya Imam Malik melihat kepada santri tersebut. Kemudian Imam Malik bertanya, kok ente nggak keluar? Kok ente nggak keluar? Maksudnya nggak lihat gajah gitu, nggak lihat gajah. Santri tersebut dengan rasa ta'zim menjawab, jitu li aromalikan lali arofilan. Saya datang untuk mendengarkan hadismu wahai Imam Malik. Saya datang bukan untuk lihat gajah. Gajah mah bisa dilihat kapan saja nanti. Kalau bertemu dengan Imam Malik ya kesempatannya sekarang. Akhirnya Imam Malik ini bertanya, manis muka, siapa namamu? Kemudian ini kisah lanjutannya ada dikisahkan juga dalam Kifayatul Atqiya ya, dalam Kifayatul Atqiya itu dalam syarahnya disebutkan kisah ini tentang fadilatul ilmi, tentang keutamaan mencari ilmu. Akhirnya kisahnya dilanjutkan, siapa namamu dan dari mana? Kemudian dikatakan oleh beliau, nama saya Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Andalus itu kalau sekarang Spanyol ya, jadi Spanyol ke Madinah, jauh sekali kan? Dari Spanyol datang ke Madinah, sangat jauh sekali. Tapi namanya mencari ilmu, ini ada yang dari macam-macam ya, dari yang Bangka, ada yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan, dari Pontianak, ada yang dari Jawa Timur, datang mencari ilmu. Memang dari zaman dulu demikian. Akhirnya dia mengatakan, saya dari Andalus. Andalus itu adalah negeri yang jauh. Bahkan kalau di Arab terkenalnya Maghrib. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Jauh di barat sana, negeri barat. Spanyol ya, memang sekarang juga barat ya, Eropa. Setelah Imam Malik mendengar namanya Yahya bin Yahya, kemudian beliau mendoakan hayyakallah au hayyallahu qalbaka. Semoga Allah menghidupkan hatimu. Jadi karena namanya Yahya, Yahya artinya adalah hidup. Maka Imam Malik mendoakan, sehingga ini sudah menjadi sunnah para ulama. Kalau ditanya namanya siapa, sebut saja nama-nama yang baik. Kalau namanya misalkan nih, mohon maaf namanya kurang baik, minta diganti ke ulama biar namanya baik. Biasanya ini kalau kita ditanya oleh para ulama namanya siapa,
maka akan didoakan sesuai dengan namanya. Misalkan namanya Mahfud, misalkan Hafidzokallah, semoga Allah menjagamu, karena Mahfud itu terjaga. Ya, kalau repot nama saya ya, namanya siapa? Syekhu. Sehingga salah satu ulama itu dari Syam akhirnya mendoakannya, man la syekhu lahu fa anta syekhu, katanya begitu. Man la syekhu lahu fa anta syekhu, katanya. Orang yang nggak punya syekh, nggak punya guru, ya ente syekhnya. Itu salah satu ulama namanya Syekh Abdul Hadi Al-Khursah. Itu berulang-ulang, setiap saya ketemu beliau, selalu beliau mengulang-ulang itu. Man la syekhu lahu fa anta syekhu. Man la syekhu lahu fa anta syekhu. Nah ini Imam Yahya, semoga Allah menghidupkan hatimu. Akhirnya Imam Malik, ya waladi, karena Imam Yahya dikisahkan datang ke situ itu masih muda. Jadi ini semangatnya orang dulu. Ada yang mengatakan umurnya 28. Ini dikatakan masih muda mencari ilmu. Tapi anak sekarang baru 18 tahun, 20 tahun. Sudah katanya, aduh saya sudah tua, saya mau bantu orang tua saja. Ini ada yang begitu. Saya mau dagang, mau apa. Ini umur 28 aja dikatakan siap, pemuda. Belajar kepada Imam Malik, Imam Yahya ini. Sehingga dikatakan beliau akhirnya menjadi ulama besar. Dan salah satu rawi Al-Muwatta adalah Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Rawi itu periwayat ya. Jadi Imam Malik, kitab Muwatta'nya itu rawinya ada banyak. Jadi nggak satu riwayat. Ada riwayat siapa, ada riwayat Sohnun, ada riwayat Yahya bin Yahya. Jadi riwayat-riwayat. Kemudian Imam Malik berkata, ya waladi, wahai anakku. Karena Imam Malik pada waktu itu umurnya sudah sangat sepuh. Karena Imam Malik itu wafat tahun 179. Sedangkan Imam Yahya ini lahir tahun 152. 152 kalau umur 28 berarti 180. 180 ya. Berarti ini dikisahkan bahwa umur beliau adalah 18. Karena sebagian mengatakan umurnya adalah 18. Umur siapa? Ini Yahya. Umur Syekh Yahya bin Yahya ini. Nah, Imam Malik ini sudah sepuh. Kemudian mengatakan, ya waladi, wahai anakku, saya akan mengisahkan kepadamu satu kisah. Pada zaman itu, di Madinah itu ada waktu masyarakat bosan mencari ilmu. Jadi ada masanya orang-orang itu jenuh mencari ilmu. Sehingga orang-orang lebih tertarik ke pasar, berdagang, lebih tertarik. Jadi majelis-majelis itu sudah sedikit. Hanya orang-orang yang istiqomah saja yang ikut majelis. Sampai suatu ketika, kata Imam Malik, ada seorang santri dari Syam. Syam itu, kalau sekarang itu Suriah, itu ya Palestina, itu Syam semua itu. Di atasnya Madinah. Kalau di peta itu di atasnya, di utaranya Madinah. Enggak ada di atasnya, jadi di sebelah utaranya Madinah, Syam itu. Datang dari Syam. Itu dia datang dari jauh, datang ke Madinah untuk mencari ilmu. Kemudian dia dari tahun pertama belum paham-paham. Kata Imam Malik ini, enggak paham-paham. Ini dikisahkan kepada Yahya bin Yahya. Kemudian dia terus berusaha. Sampai akhirnya dia sakit. Anak tersebut belum sempat alim, sudah sakit. Akhirnya anak ini wafat. Pada hari wafatnya anak tersebut, santri ini yang tidak paham-paham, tidak hafal-hafal, itu para ulama semangat semua datang untuk menghormati jenazahnya. Sampai yang memandikan itu para ulama. Yang menguburkan para ulama, yang mensolati para ulama. Sehingga pada waktu itu, dikisahkan oleh Imam Malik, wali Madinah, maksudnya wali itu, kalau di kita ini wali kota ya, atau bupatinya. Bupatinya kota Madinah, atau wali kotanya Madinah, itu sampai, jangan dikuburkan dulu, saya mau datang. Dan yang menjadi imam harus ulama besar. Karena saking antusiasnya para ulama mensolati anak tersebut. Santri tersebut, santri yang wafat dalam keadaan mencari ilmu.
akhirnya dikisahkan pada waktu itu katanya sampai yang memasukkan jenazahnya ke dalam kubur itu adalah Robi'ah, yang terkenal sebagai apa? Sebagai ulama yang terkenal pada zaman itu. Kemudian setelah 3 hari ada seorang wali Madinah, ini wali dalam arti seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama, itu bermimpi ketemu dengan anak tersebut. Anak tersebut ini datang menaiki kuda yang gagah, apakah keabu-abuan atau apa kuda pada masa itu. Kemudian pakaiannya hijau. Ini imamahnya, surbannya hijau. Pada zaman itu orang yang pakai sorban hijau, jubahnya hijau, itu adalah pakaian kebesaran ulama. Pakaian kebesaran ulama. Sehingga akhirnya ditanya oleh ulama tersebut, loh ini kan santri yang 3 hari lalu wafat. Kemudian ditanya, gimana keadaanmu? Akhirnya santri tersebut menjawab, alhamdulillah, masya Allah, saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masih di alam barzakh ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Sampai derajatnya itu hampir sampai ke derajat para sahabat. Masih di bawahnya tapi nggak mungkin kan sampai derajat sahabat. Yaitu derajat para ulama. Disampaikan di derajat para ulama. Disampaikan pada derajat para ulama. Masya Allah. Dikatakan di situ, iya memang derajatnya saya walaupun masih santri, tapi saya masih berusaha untuk menjadi ulama. Terus hadir majelis, terus mengikuti kajian, sehingga dikatakan orang yang terus berusaha mencapai hal tersebut kok belum tercapai, dengan niat yang sungguh-sungguh akan digolongkan dalam golongan tersebut. Sehingga para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir di majelis-majelisnya para ulama, niatkan, walaupun masa sih saya jadi ulama, enggak masalah. Enggak jadi ulama atau jadi ulama enggak masalah. Yang penting niatkan dari sekarang saya ingin belajar terus biar saya mendapatkan ilmunya ulama dan saya digolongkan menjadi golongannya para ulama. Jadi walaupun mungkin jiping ya, kalau bahasa kitanya ngaji kuping ya, hanya mendengarkan saja, tapi jangan pesimis. Oh, mana mungkin saya sampai derajatnya Buya, derajatnya ulama-ulama, enggak mungkin. Jangan sampai begitu. Harus antusias di dalam hatinya bahwa saya hadir majelisnya Syekh Yahya, majelisnya Buya Yahya, majelisnya para ulama yang lain, saya ingin seperti ulama tersebut walaupun sedikit. Nah, kalau kita wafat dalam keadaan kita istiqomah hadir majelis tersebut, insya Allah kita digolongkan wafat dalam keadaan tolabul ilmi. Ya ini mohon maaf, santri baru belajar berapa tahun saja, dikiranya sudahlah saya nggak betah, saya nggak kuat, saya nggak hafal, saya nggak, waduh ini namanya putus asa. Ini ulama-ulama zaman dulu itu terus belajar sampai wafat. Ini jangan sampai kita pesimis, putus asa, saya sudah nggak bisa, saya sudah nggak, Masya Allah. Tetaplah menjadi santri sampai akhir hayat. Kalau memang sudah usianya, sudah misalkan menikah, kemudian sudah punya cucu, sudah punya apa, ya tetap hadir walaupun santri pekanan. Sepekan 2 kali atau 3 kali, nggak masalah. Walaupun santri bulanan, ada yang ngajinya sebulan sekali. Tapi tetap di dalam hatinya itu hati santri, saya ingin mencari ilmu. Apalagi sekarang bisa santri harian, karena bisa mendengarkan radioku. Bisa melihat di Al-Bahjah TV, channel YouTube ya. Bisa di mana-mana, setiap hari bisa menjadi santri. Ingin belajar fikih, ada fikih praktis Buya Yahya di Al-Bahjah TV. Tinggal di klik sehari 1 jam, itu 1 jam itu kajiannya Buya itu. Sehari 1 jam, setengah jam kajian fikih praktis. Itu sudah, kalau mohon maaf ini Bapak Ibu khatam itu, YouTube itu kajian fikih praktis, insya Allah nggak kalah dengan santri-santri yang ngantuan itu. Mana santri yang ngantuan? Nggak akan kalah dengan santri-santri yang mungkin sudah belajar, bukunya ditinggal. Lah, ini ada santri yang demikian. Setelah itu bukanya nanti kalau belajar lagi, diambil belajar. Nah kalau bapak-bapak aktif mendengarkan Buya,
insya Allah lebih alim dari yang santri begitu. Kalau santri yang di sini ngapalin apa ya, insya Allah ya tetap kalah. Insya Allah. Jadi Imam Malik menasehati santrinya tadi, yang beliau itu luar biasa. Katanya saya datang itu untuk mengaji kepada beliau, bukan untuk melihat karnaval gajah. Kemudian dikisahkan, kata Imam Malik, antum harus semangat, Yahya, antum harus semangat, harus terus mencari ilmu. Karena setelah itu kisah tentang santri yang wafat itu tersebar kemana-mana, sehingga orang-orang di Madinah kembali semangat mencari ilmu, kembali semangat untuk hadir majelis. Nah, akhirnya kata Imam Malik, nah sekarang kalau kamu lihat ulama di Madinah, itulah mereka hasil semangat mereka setelah mendengarkan atau mengetahui pada zaman itu ada santri yang wafat. Ini Masya Allah. Jadi saking apa? Saking mulianya santri, orang mencari ilmu, akhirnya mereka digolongkan sebagai golongannya para ulama. Tapi ini santri yang sungguh-sungguh ya, yang tidak malas-malesan. Yang penting kan saya sudah niat. Oh, kalau sudah niat tapi tidak belajar ya mending bekerja kemudian menjadi orang yang taat di masyarakat. Masya Allah. Demikianlah Imam Malik bin Anas, beliau di dalam mencari ilmu, di dalam menyampaikan ilmu, beliau juga Imam Malik bin Anas di dalam perhatiannya kepada santri-santri beliau itu sangat luar biasa. Sehingga Imam Malik kemudian akhirnya wafat pada tahun 179 ya, wafatnya tahun 109 Imam Malik. Kemudian Imam Malik ini sangat terkenal sebagai seorang ahli hadis yang juga ahli ibadah. Nah, hanya saja pada zaman Imam Malik itu, ini yang terkenal sekali, keadaan pada zaman Imam Malik itu, ada muncul orang-orang yang terkenal sebagai sufi. Jadi pada zaman itu, ada muncul orang-orang yang terkenal sebagai sufi. Yaitu orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmu yang mereka ketahui dari Al-Quran, dari hadis, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh. Misalkan di dalam Al-Quran suruh tahajudnya sungguh-sungguh. Di Al-Quran suruh duhanya sungguh-sungguh. Di hadis-hadis suruh baca wiridnya sungguh-sungguh. Sehingga terkenal sebagai ulama-ulama sufi. Akhirnya Imam Malik ditanya tentang mereka. Ini gimana Imam Malik? Tentang orang-orang yang sufi itu. Sehingga kalimat yang terkenal sekali adalah man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa wa man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Atau kama qol, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, bahwa orang yang bertasawuf tapi tidak mempelajari fikih, maksudnya tidak mempelajari ilmu hukum syariat secara zahir, maka bisa jadi dia akan masuk kepada zindik atau syirik khafi ya. Tetapi orang yang mempelajari ilmu fikih, dia tidak bertasawuf, maka dia bisa menjadi orang fasik. Menjadi apa? Orang fasik. Karena apa? Orang yang mengetahui ilmu fikih, oh ini boleh, ini cuma sunnah, ini, sehingga dia menggampangkan. Oh enggak, yang enggak boleh kan begini, ini begini. Oh, ya. Itu karena dia paham ilmu fikih. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang bertambah ilmunya, kemudian tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka dia akan semakin jauh. Karena apa? Kalau dia punya ilmu, dia akan dengan mudah mengetahui batas-batasan, sehingga batasan itu, sehingga dia menganggapnya enteng saja. Tahajud kan sunnah, nggak wajib. Ibadah kan sunnah. Ini sunnah. Jadi akhirnya wudhu pun yang wajib-wajib saja. Sehingga yang sunnah tidak dikerjakan. Dan akhirnya lama-lama juga yang wajib juga
hilang juga. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ilmu tasawuf, yaitu pengamalan amalan-amalan yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.